Pas sujud lagi, paham pulau imam. Padahal dia yang lagi
sebagian besar kita belajar imam sujud sahwi, kita melok apa gawe imam? Kita melok berarti imam ni ada yang salah di dia. Ada yang salah. Salahnya imam itu yang menyebabkan sujud sahwi kita belajar. Tidak harus selalu diketahui oleh makmum. Biar kita belajar sebab-sebab sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini bukan satu hal yang wajib, ya. Tidak wajib sujud sahwi. Tetapi ngapa dilakukan sujud sahwi? Untuk nampal tadi yang salah, untuk nampal tadi yang lupa. Karena dijengok keadaan makmum tadi. Kalau kita lakukan sujud sahwi, keadaan makmum itu paham, mengerti, dan dia bisa mengikuti, silakan sujud sahwi. Sunnah hukum. Tapi dikira kaget makmum ini kalah kamu. Ada yang melok sujud, ada yang tidak, dan bahkan ada yang batal sholat. Imam tadi sendiri, ngapain imam ini sujud? Batal. Makmum tadi tidak boleh nunggu, Pak. Makmum tadi, imam tadi sujud, makmum tadi nunggu dulu. Imam makmum tadi tidak boleh nunggu, dia harus melok. Kalaupun dia tidak nak melok, boleh dia lepas dari imam. Mufarid. Itu ilmu kalau mendak duduk belajar ini tidak ngerti. Habis semayang, imam habis tahiyat akhir sujud lagi dia. Ngantuk kali engkau tu lolo kan ngantuk. Ya. Jadi sujud sahwi ini pahami dulu. Dia tidak menjadi hukum yang wajib juga. Dia disunnahkan kalau terjadi penyebab-penyebab. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal faslun. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Penyebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awwal tarku ba'di min af'alis salat aw ba'dil ba'di as-tsani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Salis naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli. Ar-rabi' iqamu ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, meninggalkan salah satu sunnah arkaan salat atau sebagian dari dia. Kita kemarin membahas masalah kunut, masalah sunnah arkaan salat. Kita meninggalkan dari yang 7 ikut yang kemarin kita jelaskan. Kita tidak tahiyat awal, kita tidak duduk tahiyat awal, kita tidak baca salawat kepada Nabi waktu tahiyat awal, kita tidak membaca salawat kepada Nabi waktu tahiyat akhir, kepada keluarga Nabi waktu tahiyat akhir. Kita tidak baca kunut, kita tidak baca salawat dan salam waktu kunut, kita tidak baca salawat dan salam kepada keluarga Nabi waktu kunut. 7. Jadi salah satunya kita tinggalkan sunnah untuk sujud sahwi. Itu kata anda tadi, tidak seluruh yang si imam ini tadi sujud sahwinya kadang ditahui oleh jemaah. Bacaan tahiyat akhir mana tahu jemaah baca semua imam. Kalau imam tadi lupa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai dekat lupa salawat itu. Cuma imam lewat yang jadi pas akhir yang ada selesai sholat dia nak sujud sahwi, makmum tadi tidak tahu salahnya apa. Lain kalau dia ingat yang tahiyat awal, tahu niat, lupa imam yang tahiyat awal. Nah kita Pak, yang sebagai makmum ini, kita tidak tahu menahu salahnya imam, kurangnya imam di mana.
Jadi ketika imam tadi waktu tahiyat akhir dia sujud lagi, kita melok. Niatnya apa? Niat sahwi. Sama baca. Kita melok imam. Kalaupun anda melok, mufarid, lepas dari imam. Kalaupun anda melok. Meninggalkan salah satu sunnah apaan salat. Nah, ini jadi ikhtilaf ulama masalah kunut. Kunut itu kan yang menjadi sunnah apaan salah satunya, salah duanya bukan salah satu, maca salawat kepada Nabi dan salawat kepada keluarga Nabi. Imam ni ada yang dikuatkannya, ada yang diatenginya. Atau sallallahu alaihi wasallam. Kita wabah, walau nak imam kuat, walau nak imam ada, kita melok baca juga. Ya, salawat itu. Ya, kita tetap baca juga. Karena itu bagian dari sunnah amalan. Tapi ada pendapat lain, kalau imam sudah menguatkan bacaan salawat, kita melok ngamin juga jadilah. Ada pendapat lain. Mana tidak pakai? Jadi walaupun kuat, walaupun ngadek imam baca salawat waktu kunut tadi, tetap kita baca. Sama pecah keadaan kita waktu tahiyat akhir. Tahiyat awal. Kan seluruh hak yang dibaca imam kita juga melok baca. Jadi apapun yang ditinggalkan dari sunnah al-Quran, 7 ikut kemarin kita bahas, maka sunnah kita untuk sujud sahwi. Jadi kita belajar bagaimana sujud. Sebabnya. Yang kedua, melakukan dengan tidak sengaja, ya, melakukan sesuatu yang tiada dengan sengaja. Yang apabila sengaja dilakukan batal solat. Tapi jika tidak disengaja, maka dia tidak batal, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Misal contoh, salah satu pembatal solat itu makan. Makan itu batal solat. Sedikit sengaja batal, walaupun sedikit, tapi sengaja. Ada tak sedikit yang tidak sengaja? Ada. Misal balik kondangan 8-12, kasih minyak, gendang puluh laut. Yang tahu tadi tak putih selo gigi. Nah, lepas puluh gigitan gendang. Ya. Lagi semayang mikir, juga tidak. Habis berapa ini? Tapi lagi kan 140. Masa dibuang 140.000 sekilo. Jangan pula pakai minyak. Baju beda. Satu mikir semayang. Kalau lebihnya dikitnya batal semayang. Sengaja. Tapi yang sedikit tadi, kamu cek tadi cetak, betul? Kasih minyak, kasih mandi pula ya, tugas panjang aja. Jangan salah makan ini. Tidak sengaja pak, lagi membaca. Pernah kita ni tahu sengaja, tidak sengaja. Kita dewek yang tahu. Kawan sebelah mana tahu? Ya. Kita dewek yang tahu. Tidak sengaja makan, tidak sengaja tidak batal, tidak sengaja. Tapi sunnah sujud sahwi. Dalam kita melakukan sesuatu yang tidak dengan sengaja
Dan kalau dilakukan dengan sengaja batal sholat. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal, tapi sujud sahwi. Kalau niat gendang berokat, ya kasih. Jadi cak mana Ustaz? Jangan diludah tu. Jangan diludah. Jadi cara. Misal kita ni makmum, tak perlu bacaan makmum. Kalau misal solat kuat, kalau solat adeng masih bacaan. Kalau solat dewan ngejok ke metu. Pacak kita ni ngejok ke metu dia ujung tepi. Buat, jangan boleh. Ya, jangan diludah. Di metu berbuat. Kalau lemak giliran ibadah itu, ya jangan pula jadi galak kalau budak kecil. Sampai digongkonya dia Pak Mulut. Agak salah pun. Ya, jadi biarlah dilakukan. Tidak usah dicontek. Kaget selesai salat, kamu contek. Karena apa? Kalau kita memikirkan sesuatu itu tambah hilang konsentrasi semayang itu. Mikirkan nasi sebiji lah. Semayang kita jadi buaya cak-cacing Pak pikir gara-gara nasi sebiji. Jadi biarlah dia. Kira-kira dia lepas, pacak kita betul tidak pacak. Misal tak sengaja tertelan sudah sujud sahwi. Kita ni hal kecil pacak rosak yang besar. Hal kecil. Dia bahasa gara-gara dia last detik rusak susu sebelah. Gara-gara nasi sebetik rusak 4 rakaat salat tarawih. Mikir ke nasi tu. Ya. Jadi biarlah dilakukan. Nah itulah kita ini kalau habis makan, habis apa, kumur bersih ke mulut kita ni. Itu kan ada kemarin kita belajar masalah syarat sasolat. Salah satunya menjauhkan segala pembatal solat. Menjauhkan segala pembatal solat. Salah satunya yang ada di mulut dibersihkan kumur-kumur. Yang di dalamnya agak payah kumur-kumur tu. Tulang apa? Tikus kan. Tikus kecil macam lumayan. Itulah apa dengan kita salat itu Bapak Ibu. Kalau mengelapun dulu, aku Ustaz atau buat itu pun aku kalau nak solat tu mandi dulu. Jadi kecuali sembahyang isya tidak mandi. Sebelum mandi tu banyak ritual. Gosok gigi, bersih-bersih. Giliran kita di rumah lemak, giliran di pasar mana? Ya, payah. Pat pegawai payah mandi dulu. Paling tidak intinya menghilangkan segala yang bisa membatalkan kita solat. Saya kondangan. Adillah di mana? Biasa tak kelar. Kursi wong. Tapi orangnya ada tu makan risau, makan apa. Sebelum solat tu apa nak ambil wuduk lagi, apa nak bumbu-bumbu baik. Masing, pokoknya jangan sampai ada yang bisa membatalkan kita solat. Ibarat bahasa zaman baru ni prepare. Persiapan kita nak solat. Persiapan kita nak solat tu dia juga ni. Jangan sampai ada yang bisa membatalkan kita solat. Nak kencing lalu. Tapi buat bising lalu. Karena yang itu tu ganggu kita solat. Nah yang ganggu kecil-kecil ini bisa pengaruhnya di solat kita. Gara-gara nasi sedikit ganggu solat kita sepanjang rakaat. Gara-gara nak kencing tadi ganggu solat
selesai, nak diberes dulu. Jadi tegak salat kita Bapak. Tak usah noleh, kita ngawasi diri kita. Kita tegak salat itu sudah bersih, kita yakin mulut kita bersih, badan kita bersih, tidak nak kencing, tidak sakit perut. Lagi kalang kabut hati kita. Ya? Allah. Dah bersih kalau ini. Sudah bersih. Dah beres kalau kita tak kata apa. Hati perut tidak, kencing tidak. Bekas mulut makan di makanan di mulut tak kata. Lemah sudah posisi. Allah Akbar. Lagi masuk betul-betul. Tambah lagi mikir ke nasi, putih, mikir ke kencing, mikir ke sakit perut, tambah rusak salat kita. Jadi malu dalam sebenarnya kita. Malu ya Allah, apa dia semayang itu. Cuma kita masih berharap kasih sayang Allah Tuhan. Ya, kita masih berharap kasih sayang Allah. Itu dulu pernah ada kata keadaan lah. Lagi solat 2 rakaat itu baca bangun rumah meningkat. Ya, lagi solat 2 rakaat bangun rumah meningkat. Bangun bedeng 10 pintu baca. Solat 9 rakaat. Allah Akbar. 47 monasi. Ya, ini kan. Lawang ini kan. Di sini kamar. Allah Akbar. Di sini uang tanah, sini kalau mengisar ya Allah oleh menami tingkat ini tahun 12 Allah Akbar sampai 2 rakaat selesai rumah habis rumah 2 tingkat selesai kita kawin saking liarnya hati kita waktu sana yang kita lah beres-beres kita yang siap-siap sudah persiapan kita matang, persiapan kita masak, lagi hati kita bercakap-cakap. Tambah lagi ada hal-hal yang bisa lebih membuyarkan konsentrasi kita waktu salat. Itu dijawab. Ya. Jadi melakukan sesuatu hal yang tidak sengaja. Apabila sengaja dia batal salat, tapi kalau dia tidak sengaja dia tidak batal salat. Tapi sujud sahwi. Itu penyebab sujud sahwi. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli ke tempat lain. Anu itu sah, pindahkan anak suruh kali itulah gunanya belajar itu. Kita lah belajar, kita lah biasa salat. Ada baik kita ni lupa. Rukun qauli itu pindah. Anda sekali waktu imam tidak ega sikit. Waktu imam tidak ega sikit. Tahiyat akhir. Yang anda baca Al-Fatihah tahiyat akhir. Anda baca Fatihah, iya nialah ada kok. Anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat akhir. Sampai nak walan dolin baru ingat tunjuk. Dah sudah siap. Surah. Untung mic ni tak yang dekat di mulut ni. Ya. Bangsa dekat di mulut ni tahu tak lah jemaah Ustaz ni gitu. Pada baca tahiyat akhir. Itu guru anda satu yang masalah lupa salat tu. Kita ni belajar kita ni kaki dicecep ini orang ketemu di anda yang ini tadi jauh dia Fatihah ke tahiyat akhir cuma tidak sadar kan wahai malu dia nak walat dolin maksudnya ya Allah tahiyat akhir jadi mula macam tahiyat tapi tidak batal soal ulang tahiyat je walat dolin amin assalam sahabat karena tak baca tahiyat bukan Fatihahnya setelah ke tahiyat sahwi habis nyanyi ini lah anak salat isya tapi tidak kita ke sujud sahwi untuk yang belajar ini memang ya, jemaah belajar jadi ketika kita sujud tidak berhenti lagi ketika kita sujud sahwi tidak berkalang melok lah ya. Sudah belajar
memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Ada be anu Ustaz pernah dong nanya. Fatihah tu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan baca doa. Nah, ngapa baca doa awal ini? Dah Fatihah tu. Ya kadang kan baca doa awal tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datang dia tadi Fatihah baca selawat. Stop kan ulang baru. Kalau makmum bapak, ibu, kalau makmum dia nak sujud sahwi tak apa. Imam salam dia sujud. Imam dah selesai dia sujud tak apa. Tidak perlu mubarik. Kan imam dah selesai. Ya, kan imam dah selesai. Tidak perlu mubarik. Tapi kalau yang tadi imam sujud kita tidak, kita mubarik. Karena imam itu apa yang dia gawe kita meloi. Tapi kita tidak meloi, apa dia status kita. Tapi kalau imam yang tidak sujud sahwi, kita nak sujud sahwi, boleh langsung baik. Baik, kita balik. Saya ini memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Yang keempat, mengerjakan tambahan rukun fi'li dengan ragu. Inilah yang ragu-ragu. Ragu masalah rakaat, ragu sudah ngawe kena belum. Yang kadang banyak terjadi ini ragu ketika sholatnya jumlahnya 4 rakaat. Ya, 24. 3, 4. Kebanyakan yang ragu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sholat lain juga ada. Tapi kebanyakan yang ragu itu ketika sholatnya jumlahnya 4 rakaat. 3, 4. Kalau 3, 4, embeklah yang paling kecil. 2 atau 3, 2 atau 3. Embeklah yang paling kecil. Jadi setelahnya ini cerita salat dewekan dulu. Salat dewekan. Kami baca Fatihah tadi. Sudah 3, 4. Mulai imam Bismillahirrahmanirrahim awal. Jangan dipelok imam. Ya, nebak-nebakan. Jangan dipelok. Habis di situ be salat. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4. Putus rasa dia. 3. Kalau kita nak mikir lagi, panjang habis di situ be. Alhamdulillah. Kasih tadi tadi. Alhamdulillah. Boleh ngomong dewek di hati. Kau bantah dengan diri kita deh. Ini putus kan? 3 sudah selesai. Lagi habis tahiyat akhir sujud sahwi. Sudah selesai. Jangan dipanjangkan. Itu kalau kita salat dewek. Itulah kalau memang kita berjamaah. Misal kita ragu bapak, hadirin sekalian, itulah guna yang 3 di belakang imam itu. 3 ikut di belakang imam itu namanya badal imam. Badal imam itu pengganti imam. Kalau Quran ngomong yang punya hak mengingatkan imam itu 3 ikut ini. Bukannya semesjid salah bukan. Ini di mana Pak? Dengan imam salah semesjid Pak ngingat. Subhanallah, galo masjid ngingat. Itulah susunan kalau masjid Sengilongkong dulu. Ingat ya anak-anak. Di belakang imam dipasangnya sejadah begitu. Inilah badal imam, inilah tukang menggantikan apa kalau seandainya imamnya salah. Ya. Dia ikut di belakang. Dialah yang ingat. Dialah yang kalau imam salah, imam batal dia yang gantikan. Ikut ini lah. Kalau seandainya kita berjamaah, kita
lupa 3 atau 4, kita boleh memanjangkan takbir, tetapi posisi kita jangan langsung berangkat. Tengok reaksi makmum dulu. Makmum ni kan Allah, jangan dulu ngangkat jengku, lagi sujud. Kita lagu 34. Allah. Nah, ni kat belakang tadi. Nah, imam cakap dekat. Subhanallah, suruh duduk ni. Dah ya akhir. Nah. Jangan langsung tegak, panjang lebih. Ibarat itu kita cek-cek nak tegak. Ini sekarang tak tahu. Sekarang kalau imam tu masuk duduk lagi kan seharusnya kan ini kan yang ketiga balik. Atau dia kan tegak. Ya. Dia langsung duduk. Kapan dia tegak lagi bagaimana dia tegak? Tidak apa-apa, dia bukan wajib tidak batal. Kalau bukan dekat dia. Hah? Dia sampai 3-4, dia sampai 4. Dia tiga lah. Dia lagi itu nganggapnya 4. Dia langsung tahiyat. Oh, dia duduk ini. Ya, dia tegak lagi. Iya, Tegak. Nah, dia duduk. Karena tegak tu wajib. Walaupun dia duduk saya ni. Iya. Nah, tegak. Jadi makmum tadi manjangin takbir, Allahu Akbar, dia memang tegak. Tegak lagi dia. Walaupun dia dah duduk saya ni. Karena salah dia. Iya. Nah, sekarang sujud sawinya kan? Kayak kita belajar sujud sawi. Jadi 4 ikut ini menjadi sebab dilakukannya sujud sahwi. Mana sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan setelah kita selesai membaca tahiyat akhir. Sujud sahwi. Kalau memang kita nak sujud sahwi, kita tahu kita ada salah, kita tahu kita lupa, kita nak sujud sahwi, jangan duduk tawarruk tahiyat akhir. Duduklah iftirash. Duduk iftirash. Coba buat isu. Ada baik. Cecek. Isu apa? Kering. Isu. Membaca buku. Psikolog. Jadi sujud sahwi duduknya duduk iftirash. Tahiyat, biasa baca tahiyat sampai innaka hamidum majid. Selesai, jangan salah. Sujud lagi sekali. Allahu Akbar. Niat saja tu sujud sahwi. Diwati ya, diwatinya. Tu sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yasbih. Subhanaman la yansa wa la yasu. Basing macam yang mana? Ya. Maha suci Allah yang tidak pernah itu dan tidak pernah lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Basing macam yang mana? Ya. Subhana man la yanam wa la yasu. Di buku kunci ibadah itu ada bahasa baca dari satu. Dalam kalau tidak salah dalam kitab apa yang pernah baca, kalau tidak hafal bacaan itu bacaan sujud biasa tidak apa-apa dibaca. Asal tidak hafal. Ya, kalau tidak hafal bacaan sujud sahwi, bacanya 3 kali. Sujud duduk lagi. Duduk je ni biasa. Ada pendapat yang pertama diam boleh, atau membaca layaknya duduk antara 2 sujud. Habis sujud lagi yang kedua. Bacanya sama. Tak usah niat lagi sujud kedua. Sujud pertama kan ni. Ajak tu sujud sahwi kerana Allah. Sujud yang kedua, Subhanaman la